Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nika Nurmedwiasri, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Kali ini kita bertemu di acara obat, obrolan sehat, dan kali ini kita akan membahas tentang LBP atau low back pain. Baiklah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan di Instagram, yaitu tentang LBP atau low back pain, atau dalam bahasa Indonesianya nyeri punggung bawah. Jadi, apa itu low back pain? Nyeri punggung bawah atau low back pain adalah rasa nyeri yang dirasakan di area punggung kita yang bagian bawah yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Dok, kenapa sih kita sering mengalami nyeri punggung bawah? Apakah itu normal atau tidak? Jadi sebetulnya hampir 99% manusia di dunia ini pernah mengalami nyeri punggung bawah. Hal itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah karena anatomi dari tulang punggung kita yang berada di bagian belakang, sehingga tulang punggung kita harus bekerja keras untuk menopang tubuh kita agar tidak jatuh ke depan. Yang kedua adalah karena bagian punggung bawah kita merupakan bagian yang sangat mobile. Jadi, kita lihat bagian punggung bawah kita bisa bergerak ke kanan, ke kiri, kemudian ke samping kanan, samping kiri, dan bisa bungkuk ke depan serta ke belakang. Bagian dari tubuh yang sangat mobile akan beresiko untuk cedera lebih banyak dibandingkan apabila tidak banyak bergerak. Jadi, kenapa kita sering nyeri punggung bawah? Hal itu masih dianggap wajar. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Dok, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kita mengalami nyeri punggung bawah? Faktor pertama adalah apabila kita ada riwayat jatuh. Jadi apabila kita ada riwayat jatuh sebelumnya, kita harus aware atau curiga apabila kita mengalami nyeri punggung bawah. Kemudian faktor yang kedua adalah riwayat aktivitas sehari-hari. Jadi kita harus lihat riwayat pekerjaan yang kita lakukan setiap hari seperti apa, riwayat aktivitas yang kita lakukan di rumah atau di luar rumah seperti apa. Apabila aktivitas kita banyak memerlukan gerakan punggung yang membungkuk atau mengangkat beban, maka beban di tulang punggung kita akan semakin besar sehingga beresiko untuk mengalami nyeri punggung bawah lebih sering dibandingkan apabila kita tidak melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian faktor yang lain yaitu riwayat penyakit lainnya. Jadi apabila teman-teman semua mengalami diabetes mellitus atau TB tulang, itu juga akan berpengaruh pada nyeri punggung bawah. Kemudian yang selanjutnya adalah obesitas. Jadi obesitas ini sangat berpengaruh terhadap timbulnya nyeri punggung bawah di tubuh kita. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya ya, yaitu, Dok, bagaimana sih gejala dari nyeri punggung bawah? Jadi yang pertama gejalanya adalah adanya nyeri punggung di bagian bawah itu sendiri. Kemudian gejala yang kedua, kita dapat merasa nyeri berupa rasa cekok-cekok atau rasa tertusuk, rasa pegal, rasa tersetrum, atau rasa tertarik yang dirasakan mulai dari punggung bawah kita hingga ke kaki bagian bawah. Kemudian bisa juga disertai dengan rasa kesemutan atau rasa kebas atau rasa tebal, baik itu mulai dari punggung kita hingga ke kaki bagian bawah. Dan apabila terasa nyeri punggung bawah yang berat, maka kita dapat merasa kelemahan di kedua kaki kita. Pertanyaan selanjutnya, kapan sih sebaiknya kita perlu waspada terhadap nyeri punggung bawah yang kita alami? Yaitu yang pertama, apabila kita merasa nyeri lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari ya. Apabila 3 hari itu tidak membaik dengan obat-obatan atau istirahat, maka kita harus memeriksakan diri kita ke dokter.
Kemudian yang kedua yaitu apabila kita merasakan adanya perubahan rasa pada kaki kita. Jadi, seperti kita merasa kesemutan atau rasa tebal yang memberat dan tidak hilang dengan istirahat, maka sebaiknya kita segera memeriksakan nyeri punggung bawah kita. Kemudian yang terakhir yaitu apabila kita merasakan kelemahan pada kedua kaki kita, maka kita harus segera periksa ke dokter. Pertanyaan terakhir yaitu, Dok, bagaimana sih terapi atau pengobatan pada nyeri punggung bawah? Untuk mengatasi nyeri punggung bawah, kita bisa dengan pemberian obat-obatan. Tentunya pemberian obat-obatan harus diawasi oleh dokter, jadi jangan minum obat-obatan sembarangan. Kemudian terapi yang kedua yang bisa dilakukan yaitu terapi rehabilitasi medik. Ada dua bagian di terapi rehabilitasi medik, yaitu yang pertama terapi dengan melakukan terapi latihan atau exercise sendiri di rumah. Yang kedua yaitu terapi dengan menggunakan alat-alat terapi rehabilitasi medik. Saya akan mencontohkan gerakan-gerakan yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Untuk gerakan yang pertama yaitu partial sit up. Posisi berbaring dengan lutut ditekuk, letakkan tangan di belakang kepala, kemudian kita angkat tubuh bagian atas. Tahan sebentar, lalu kembali ke bawah. Lakukan gerakan ini 10 kali 3 set. Gerakan kedua yaitu knee to chest. Jadi pada gerakan ini kita akan menarik lutut ke dada. Posisi dimulai dari berbaring, lutut sedikit ditekuk, kemudian dengan kedua tangan kita tarik lutut ke dada. Rasakan tarikan di punggung bagian belakang. Lakukan gerakan bergantian kaki kanan dan kaki kiri, masing-masing kaki diulangi 10 kali. Gerakan selanjutnya yaitu finger to toe. Maksudnya adalah kita menyentuh jari-jari kaki kita dengan jari-jari tangan kita. Posisinya yaitu dimulai dari posisi duduk, satu kaki ditekuk, satu kaki diluruskan, kemudian dengan jari-jari tangan kita sentuh ujung jari tangan. Tahan selama 10 hitungan, lakukan bergantian kaki kanan dan kaki kiri. Rasakan tarikan di paha bagian belakang. Gerakan selanjutnya yaitu back extension. Gerakan dimulai dari posisi tengkurap, kemudian kita angkat tubuh bagian atas sambil mendorong pada kedua tangan. Ditahan selama 10 hitungan. Di sini kita akan merasakan tarikan mulai dari punggung bagian atas hingga bawah serta bagian perut bagian depan. Gerakan back extension dilakukan dengan menahan 10 hitungan, kemudian dilakukan ulangan 10 kali. Pada waktu kita naik ke atas, kita juga harus sambil menarik nafas. Kemudian, pada waktu turun, kita hembuskan nafas secara perlahan-lahan. Lakukan 10 hitungan. Gerakan selanjutnya yaitu starting position. Dimulai dari posisi seperti akan merangkak. Kemudian kita akan mengangkat tangan dan kaki bergantian dengan catatan tangan kanan yang diangkat, maka kaki kiri yang diangkat. Begitupun sebaliknya. Tangan kanan, kaki kiri. Tahan dulu 5 detik, kemudian bergantian dengan tangan dan kaki satunya. Latihan ini bertujuan untuk menguatkan otot-otot punggung atas dan paha.
Jangan lupa tidak boleh menahan nafas pada saat latihan. Jadi, pada waktu mengangkat, tarik nafas. Kemudian, pada waktu kita menurunkan kaki dan tangan, kita hembuskan nafas. Lakukan 10 kali. Gerakan selanjutnya kita sebut cat and camel, yaitu pada posisi seperti merangkak. Kemudian kita lengkungkan punggung ke bawah. Tahan 5 detik, lalu lengkungkan punggung ke atas. Tahan 5 detik. Lakukan gerakan ini berulang selama 10 kali. Tujuan dari gerakan ini yaitu untuk meregangkan otot punggung bagian atas serta bagian depan. Jangan lupa tidak boleh menahan nafas saat latihan. Jadi pada waktu punggung ke bawah, kita membuang nafas. Kemudian pada waktu punggung naik, kita menarik nafas. Terapi modalitas untuk mengatasi nyeri punggung bawah yang dapat dilakukan di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik meliputi pemberian modalitas didasarkan sesuai kondisi, indikasi, dan kontraindikasi yang ada pada setiap pasien. Demikian obrolan sehat kali ini bersama saya Nika Nurmidwiastri, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi obrolan sehat lainnya di channel YouTube RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.